Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Hasanah, NIM 13. Ingin mempresentasikan peran PPKN dalam mendisiplinkan buang sampah pada tempatnya pada siswa SDN Tunah 3. Latar belakang penelitian ini, pendidikan karakter merupakan sarana penting dalam membentuk peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. PPKN berperan strategis tidak hanya dalam penguasaan konsep, tetapi juga dalam pembiasaan sikap disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan. Observasi awal di SDN Tunah 3 menunjukkan masih terdapat siswa yang belum membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Meskipun fasilitas tempat sampah telah disediakan guru, masih perlu memberikan teguran dan mengingatkan secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiasaan perilaku disiplin masih perlu ditingkatkan melalui peran aktif guru PPKN. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana peran guru PPKN dalam menanamkan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya kepada siswa SDN Tunah 3? Kedua, bagaimana bentuk penerapan pembelajaran PPKN dalam membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya di SDN Tunah 3? Ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran PPKN dalam mendisiplinkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya pada siswa SDN Tunah 3? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN dalam mendisiplinkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya pada siswa SDN Tunah 3. Kedua, untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pembelajaran PPKN dalam membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya di SDN Tunah 3. Ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran PPKN dalam mendisiplinkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya pada siswa SDN Tunah 3. Manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, terutama dalam menanamkan sikap, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan. Manfaat praktisnya bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi SDN Tunah 3 dalam meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKN, khususnya dalam kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru, khususnya guru PPKN dalam mengembangkan strategi pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan yang efektif untuk menanamkan sikap disiplin serta kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk penerapan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman penelitian mengenai peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk karakter disiplin peserta didik, serta menjadi bekal dalam melaksanakan penelitian maupun pengabdian di bidang pendidikan pada masa mendatang. Landasan teori PPKN dan pendidikan karakter. PPKN merupakan mata pelajaran strategis yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Penelitian Winata Putra 2015, cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter sesuai nilai Pancasila. Pembelajaran PPKN pada kurikulum Merdeka menekankan penguatan karakter melalui pembiasaan, keteladanan guru, dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan sikap patuh taat terhadap aturan yang berlaku serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Menurut TUU tahun 2004, peduli lingkungan adalah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya menurut sebagai wujud tanggung jawab.
Next, selanjutnya ada peran guru PPKN dalam mendisiplinkan siswa. Guru PPKN berperan dalam sebagai pendidik, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, guru PKN juga sebagai teladan, yaitu menunjukkan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Guru PKN juga sebagai pembimbing, yaitu membimbing peserta didik agar membiasakan perilaku disiplin. Guru PKN juga sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, guru PPKN juga sebagai evaluator, yaitu mengevaluasi perkembangan sikap disiplin peserta didik. Melalui peran-peran tersebut, guru PPKN dapat menanamkan nilai disiplin secara berkelanjutan sehingga peserta didik memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai bagian dari karakter warga negara yang baik. Selanjutnya, di sini ada relevansi penelitian terdahulu. 5 penelitian terdahulu mengkaji peran guru dan pembelajaran dalam membentuk karakter peduli lingkungan sosial pada berbagai jenjang pendidikan. Mayoritas penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa keteladanan pembiasaan serta dukungan sekolah merupakan faktor kunci keberhasilan. Penelitian ini berbeda dengan berfokus secara spesifik pada kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya melalui pembelajaran PPKN di sekolah. Ada 5 penelitian, di antara lain milik Pratomo, Naziro, dan Khairiyat, dan Andini tahun 2023. Selanjutnya ada penelitian Rosella dan Gunasya tahun 2022. Ada juga penelitian Sarbi, Dermawan, dan Walantika dengan judul Peran Guru PPKN dalam Meminimalkan Sampah di SMK Negeri 1 Polewali Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Selanjutnya ada penelitian Sania dan Kurniawati tahun 2024. Selanjutnya ada penelitian Haryadi Rispawati dan Fauzan tahun 2023 berjudul Peran Guru PPKN dalam Mengembangkan Sikap Peduli Sosial Siswa di SMA Negeri 4 Praia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Sugiono tahun 2023 untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran PPKN dalam mendisiplinkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Penelitian ini berlokasi di SDN Tuna 3, Desa Tuna, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana guru PPKN sebagai informan utama, kepala sekolah sebagai informan pendukung, siswa sebagai informan pelaksanaan pembiasaan. Bab 3, metode penelitian. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi di lapangan. Selanjutnya ada wawancara, dilakukan secara langsung dengan informan penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai informan utama. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya ada pengolahan data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan reduksi data. Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel maupun gambar apabila diperlukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan diperoleh melalui proses penafsiran terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Selanjutnya, penelitian melakukan verifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data ada triangulasi sumber.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data. Selanjutnya ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Next, daftar pusaka. Di slide ini ada beberapa sumber rujukan buku atau artikel yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran konkret mengenai peran PPKN dalam membentuk kebiasaan disiplin siswa SDN Tuna 3. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan berarti bagi sekolah dalam meningkatkan implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran yang ada di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebenarnya besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.